rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan untuk melawat kami melalui Kristus Yesus, sehingga kami beroleh belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, karena kami percaya dan yakin di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah perayaan ibadah malam Natal kami ingin meneduhkan hati kami, merendahkan diri kami, menyerahkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menerangi hati kami, dan Roh-Mu itu memberikan hikmat, marifat dan berkat sorgawi, sehingga firman-Mu itu
menjadi pelita dan pandu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, pada malam hari, malam Natal ini, kita bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan sebagai landasan pokok dari kehidupan kita. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat 20. Tapi kita akan membacanya hanya sampai ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 15. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya, menyimak, memperhatikan, mendalami, sambil hati kita menyerahkan pada Roh yang Kudus, supaya Tuhan membuka, memberikan hikmat tentang bacaan kita ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Kyrios Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan, katanya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah itu malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Kita sambut firman Tuhan ini, Kapot Lecha Adonai Eloheinu Kapot Lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saya percaya acap kali hari Natal, bacaan-bacaan ini berulang-ulang kali kita baca. Bahkan kita renungkan, tapi tidak sedikit kita juga melupakan setelah Natal. Saya melihat di sini penulis Injil Lukas banyak memberikan petunjuk historis dalam tulisannya. Misalnya tentang kaisar yang memerintah, raja wali negeri, Kaisar Agustus dan Raja Herodes, Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Begitu juga petunjuk geografis, daerah, kota yang disebutkan. Meskipun ada masalah dalam soal ketepatan waktu atau tahun, ada permasalahan. Dan itu sudah biasa, bahkan terjadi juga dalam sejarah dunia, sejarah modern saat ini. Tapi yang ingin ditegaskan di sini bahwa sosok Kristus itu betul-betul lahir dan hadir. Dan itulah yang menjadi pokok berita daripada bacaan kita ini. Begitu menyejarahnya ayat-ayat ini dan sangat-sangat hadir sebagai satu peristiwa. Dikatakan pada ayat yang ke-8,
Mari kita lihat bersama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, tidak usah diperdebatkan kalau bulan Desember tidak mungkin mereka ada di luar berjaga. Tapi bisa saja itu di dalam gua. Dan ketika mereka melihat cahaya yang besar, atau mereka melihat cuaca yang begitu baik, terang benderang, lalu tidak salahnya mereka berkumpul di sana. Dikatakan di daerah itu, saya senang sekali mengatakan di sini ente khorate aute, di daerah itu atau di wilayah yang sama, yaitu daerah Yudea. Dikatakan di sekitar Betlehem. Betlehem disebut kota Daud karena Daud berasal dari Betlehem. Betlehem sendiri berarti rumah roti. Merupakan salah satu kota sekarang. Tapi saya percaya dulu desa yang tertua di Palestina. Posisi desa yang disebut kota ini sangat kecil dan tidak diperhitungkan dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Akan tetapi fungsinya dikatakan di sini sangat diandalkan. Karena domba-domba yang dihasilkan di Bethlehem sangat terkenal. Bahkan memenuhi standar bait Tuhan untuk korban. Itu ada dalam kitab Mishnah. Saya ingin mengajak kita berpikir sejenak. Posisi dan fungsi. Acap kali kita lebih mengutamakan posisi. Bukan fungsi. Berbicara posisi dari kota Daud. Yang tidak punya posisi yang terpandang. Karena dia hanya desa kecil atau kota kecil. Memang padang rumputnya, Yaar itu begitu besar. Dan rumput-rumputnya sangat subur. Dan memenuhi kualitas untuk dimakan oleh domba. Menjadikan domba itu baik dalam pertumbuhannya. Yang kedua juga berbicara gembala-gembala. Gembala tidak punya posisi apa-apa. Menurut adat istiadat Yahudi, gembala itu orang yang kasar. Pekerjaan upahan yang jarang berkumpul di rumah. Tapi mereka sedang menggembalakan. Dan bahkan dianggap kasar. Tidak terlalu beragama. Karena jarang sekali datang ke bait Tuhan. Karena dia sibuk dengan upahannya itu. Tapi fungsinya besar. Dia sangat diandalkan. Karena dia sangat bertanggung jawab terhadap gembalaan domba-dombanya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa hal berbicara tentang posisi dan fungsi. Gembala-gembala, pendeta-pendeta, itu bukan posisi yang baik. Jangan beranggap itu posisi yang tertinggi, tidak. Fungsinya. Dari situ letaknya. Karena itu sama halnya seperti di sini. Bethlehem, di tempat itu, kota itu, desa yang tidak diperhitungkan. Daud memang berasal dari kota itu. Daud mencintai kota itu.
Tapi Daud tidak berbuat apa-apa sementara dia menjadi raja. Tidak, kota itu tetap terlantar dan kecil. Kenapa dibiarkan demikian? Karena sesuai nubuat, sesuai rencana. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Supaya kota itu tidak menjadi besar karena Daud sebagai raja Israel berasal dari kota itu. Tidak. Tapi Tuhan yang ingin membuat kota itu menjadi besar dan terkenal. Seperti nubuatan Nabi Mika dalam pasal 5 ayat yang ke-1. Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Bisa kita lihat bersama-sama di situ. Di dalam Mika pasal 5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, sebelum dunia diciptakan, sebelum sejarah dimulai. Itulah nubuat tentang Mesias. Kalau kita perhatikan di sini, maka jelas berbicara posisi, bicara fungsi. Jadi fungsinya. Sedangkan orang sekarang ini di tengah dunia merebutkan posisi, bukan fungsi. Kita lihat, hamba-hamba Tuhan menjadi lambang. Seperti Musa, dia adalah gembala dalam Keluaran 3 ayat 1. Daud dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11, dia juga adalah gembala domba. Bahkan Tuhan sendiri diumpamakan sebagai gembala. Mazmur 23. Tuhan sendiri. Yesus sendiri berkata, aku adalah gembala yang baik dalam Yohanes pasal yang ke-10. Jadi ini bukan berbicara posisi, bicara fungsi. Hendaknya kita semua ini di dalam pelayanan, di dalam gereja, di tengah dunia ini bukan mencari posisi, tapi menjalankan fungsi kita itu. Saudara, kenapa malaikat tidak hadir di bait Tuhan yang megah untuk memberitakan kelahiran Kristus? Kan wajar tempat orang ada tabut Tuhan, kalau Tuhan hadir di sana. Tapi Tuhan menyapa gembala-gembala yang terbuang, yang tidak dianggap. Tuhan ingin menunjukkan, jangan engkau beranggapan kecil, tidak dianggap, itu sepele. Justru Tuhan akan membuat keajaiban besar di tengah-tengah yang tidak berarti menjadi sangat berarti. Bisa kita renungkan ini. Karena itu kita ingin betul-betul dalam malam Natal ini, malam suasana Natal yang sangat-sangat mencengkam. Tetapi kita tahu, disitulah Yesus ingin menyatakan di tengah-tengah dunia ini. Masih ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ya, ada yang berkata, mungkinkah musim dingin? Bukan soal waktu. Bisa saja ternaknya ada di goa-goa dan gembala-gembalanya sedang menjaga di pintu-pintu gua. Bisa saja seperti itu. Tetapi yang ingin ditekankan di sini, mereka pada waktu malam. Jadi 3 hal ini, pada waktu malam. Yesus lahir di waktu malam.
Puncak karya penebusan pun terjadi pada waktu malam. Berdasarkan tradisi Yahudi, kepercayaan Yahudi, Mesias datang di tengah malam. Bahkan setiap nubuat dalam perjanjian lama, Mesias akan lahir di Bethlehem, kota Daud, malam hari. Jadi Anda lihat petunjuk di sini itu bukan sekedar memberikan waktu, tapi nubuat. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Kita anak-anak Tuhan ini ada dalam rencana besar Tuhan. Tidak seorang pun diabaikan. Skrup yang kecil kalau terlepas, pesawat itu bisa jatuh. Fungsinya, bukan posisinya. Jadi sekali lagi, jemaat di rumah kita berpikir bersama-sama. Bahwa ada sesuatu. Kenapa kita anak-anak Tuhan di mana saja mungkin. Dalam posisi yang tidak berarti. Dalam posisi yang tidak terlalu istimewa. Bahkan dalam posisi yang bukan menjadi satu tanda. Tapi perhatian Tuhan, coba. Perhatian Tuhan. Gembala dianggap orang yang tidak terlalu saleh, beribadah, beragama. Yang beragama saleh kaum Farisi Yahudi yang ada di bait Tuhan di Yerusalem tidak disapa. Tuhan lebih memperhatikan orang kecil. Tuhan memperhatikan itu. Karena itu ayat 9 dan 10. Wajar kalau malaikat Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir. Saya percaya pasti ada kegentaran. Coba saudara bayangkan ketika saudara berdoa seorang diri. Tiba-tiba ada sebuah getaran sendiri saja. Pasti saudara merasakan ada rasa takut. Saya sering, kalau sedang berdoa, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang memperhatikan saya. Saya segera buka mata. Tuhan, jangan buat saya yang kaget-kaget. Saya lebih suka Engkau mantapkan hatiku daripada dikasih yang melihat sesuatu. Sering kali saya merasakan ada satu pribadi yang hadir, sangat dekat. Oh, kegentaran itu terjadi. Saya tidak tetap tutup mata, saya buka mata. Mungkin saya terlalu Protestan. Ya. Saudara, dalam hal yang seperti ini sama seperti mereka kurang beragama, kurang beribadah, tiba-tiba malaikat hadir. Apa mereka tidak gentar? Dan hadir bukan dalam perasaan seperti kepada saya. Tapi hadir dalam sebuah realita. Oh, mereka takut. Tapi dikatakan pada ayat yang ke-10. Malaikat itu menyapa. Jangan takut. Phobeo. Jangan takut. Menurut Kamus Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata jangan takut ini ada 95 kali. 95 kali. Kata phobeo dijelaskan di situ. Kata phobeo, jangan merasa takut.
Satu, merasa takut. Bukankah kita juga dihinggapi oleh perasaan takut? Kita dihinggapi oleh perasaan takut. Apalagi dalam saat-saat pandemi seperti ini. Kita berharap ada vaksinasi, tapi begitu vaksinasi sudah mau diedarkan, kita juga takut divaksinasi. Serba salah. Kita menjadi sangat takut ketika didekatin orang. Fobia. Kita menjadi fobi. Saya membayangkan anak-anak kita yang kecil, gimana nantinya ya? Kalau suasana mencengkam, ketakutan seperti ini, kekhawatiran. Bahkan dikatakan di situ mengkhawatirkan sesuatu. Dalam kamus itu kata fobia itu. Yang ketiga dikatakan menjadi takut kepada, jadi ada sesuatu yang ditakuti. Bahkan dari 95 kali itu, perkataan jangan takut, baik kepada apa, tidak usah takut. Hanya satu kata, takutlah engkau kepada Tuhan. Hanya satu ayat. Matius 10 ayat 28. Menurut kamus Perjanjian Baru bahasa Yunani ini. Jadi dari situ kita bisa melihat mengapa alasannya. Kenapa kita takut? Coba kita perhatikan di sini ayat yang ke-10 baik-baik. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar. Euangelizomai humin haran megalen. Kesukaannya besar. Kesukaan yang besar mengatasi segala ketakutan, kekhawatiran. Kesukaan yang besar itulah yang diberikan oleh Natal. Supaya kita punya keberanian menghadapi semua yang apa kita takutkan. Amin. Kesukaannya besar. Bukan ketakutannya besar. Tolong fokus kita kepada kesukaan Tuhan yang dari sorga yang besar itu sedang melawat kita dan tinggal dalam diri kita. Dan dia bukan hanya untuk satu orang. Bahkan dikatakan di situ, hestis estai panti, semua tulau, semua bangsa, semua orang. Tidak peduli posisimu di mana. Biasanya kan orang kalau membagi sesuatu itu lihat posisi orang dulu. Didahulukan. Ya. Kalau saudara pergi saja orang nikahan lalu mengucapkan selamat. Biasanya yang didahulukan siapa? Tamu-tamu besar dulu. Silakan. Yang tidak berarti nanti belakang. Tapi Tuhan tidak. Justru Tuhan lebih memperhatikan. Dari hal yang dianggap kecil, dianggap tidak berarti. Kesukaan besar. Euangelizomai. Berasal dari kata euangelizo. Artinya menyampaikan kabar sukacita. Terjemahan Injil bahasa Arab. Injil. Menurut saya kurang tepat. Dia lebih tepat memakai kata Arab basyirah. Karena berasal dari bahasa Ibrani besora. Kabar kesukaan. Kabar kesukaan. Jadi jangan lupa.
Jika kita dihinggapi rasa takut, rasa khawatir, takut kepada sesuatu, kita harus hanya takut kepada Tuhan. Karena kesukaan Tuhan yang besar itu mengatasi segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita. Amin. Megalen, besar. Jadi saudara bisa berhadapan. Dan saudara harus berani berkata jika dalam pikiran kita, hati kita timbul kecemasan, itu wajar. Karena dia selalu mengintip di perasaan kita. Perasaan kita ini satu yang ada dalam diri kita yang mudah sekali diintervensi. Dipermainkan. Itu kan perasaan. Tapi kita akan berani berkata kepada perasaan takut dan khawatir dan cemas itu. Kesukaan yang dari sorga lebih besar dari apa yang engkau datangkan kepada diriku. Amin. Katakan. Kita alami ayat ini di hari Natal ini. Jemaat yang ada di rumah, keluarga masing-masing malam hari ini. Katakan dengan keluargamu, kita memang ada perasaan takut, khawatir, banyak sekali. Tapi malam hari ini diberitakan bahwa kesukaan besar itu akan sanggup mengatasi itu semua. Kenapa? Kita masuk pada ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu. Saya senang dengan kata hari ini. Semeron, hari ini menekankan bahwa kepercayaan Kristen bukanlah berdasarkan salah satu dongeng. Ya, atau ilmu gaib. Melainkan hadir dalam sejarah dunia. Ada kotanya, ada tokohnya, ada kaisarnya, ada semua gerakannya. Hari ini untuk menunjukkan dia hadir. Sebagaimana tadi anak-anak kita, Natal itu bukan hanya sekarang, hari ini. Saudara baca hari ini, ya tanggal 27 saudara baca hari ini, terus hari ini. Setiap hari minta Kristus yang membawa kesukaan besar itu hadir dalam hidup kita untuk mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Dan itu wajar. Kita tidak bisa mengatasi kekhawatiran dan ketakutan yang ada mengintai di perasaan kita. Kita tidak dapat mengatasi dengan perasaan lagi. Tidak bisa. Tapi mengatasi dengan iman bahwa kesukaan besar itu sanggup menghentikan itu semua. Telah lahir. Telah lahir. Saya senang dengan kata ini. Yesus tidak turun ke dunia seperti cerita dewa-dewa. Dalam arti menjelma, titisan. Karena itu saya tidak terlalu memakai kata reinkarnasi. Dia lahir, menjadi. Bukan menjelma, menjadi. Dia tidak pakai topeng. Dia ilahi lalu pakai topeng manusia, ilahi memakai topeng manusia. Tidak. Dia tidak kadang-kadang ilahi, kadang-kadang manusia. Tidak. Dia ilahi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kenapa demikian? Dia lahir dari seorang perempuan, jelas. Galatia 4 ayat 4. Menjadi sama seperti kita, terdiri dari darah dan daging. 1 Yohanes 4 ayat 2. Bahkan merasakan seluruh kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dalam Ibrani 4 ayat 15.
Berarti dia real. Real. Yesus adalah simbol keilahian yang menyapa realitas hidup. Bukan keilahian yang jauh dari realitas hidup. Jadi ini baik sekali kita renungkan. Dia bukan manusia yang jadi Tuhan. Dia ilahi yang menjadi manusia. Sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Juru selamat, soter. Kristus. Dari kata kerja kreo. Diambil dari bahasa Ibrani Mesias. Yang diurapi. Kurios, Lot, Gusti, junjungan. Tapi jangan salah ya kita baca ayat ini. Kalimat ini bukan berarti ada 3 gelar. Penyelamat, ya, diurapi, dan Tuhan. Kalimat ini menunjukkan penyelamat dari Tuhan yang diurapi dari Tuhan. Sebab kalau dipisah menjadi 3 gelar, maka penyelamat dan yang diurapi dan Tuhan dari siapa? Bisa dimengerti maksudnya? Sedangkan dia adalah firman dari Tuhan. Tadi saya katakan, bukan posisinya, tapi fungsinya. Kembali lagi, fungsinya. Sebagai juru selamat, yang diurapi dari Tuhan, dan junjungan yang dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu. Ada tanda. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kayaknya dengan ayat 11 beda banget ya. Dia juru selamat, dia junjungan yang ilahi, dia orang yang diurapi dari Tuhan. Bukan oleh Tuhan, dari Tuhan. Beda. Tapi tandanya kok tanda kecil sekali. Sederhana sekali. Hanya bayi yang dibungkus dengan lampin, tinggal di palungan. Saudara pernah melihat bayi-bayi yang baru lahir di rumah atau di rumah sakit? Apa istimewanya? Tak berdaya sama sekali. Tidak ada tanda-tanda istimewa. Tapi kita diajar, sekali lagi kita diajar dari hal-hal sederhana dan kecil. Di situ Tuhan mendatangkan keajaiban yang besar. Mari kita mengimani itu. Bersama-sama mengimani dan percaya, saling menguatkan satu yang lain. Bahwa pertolongan Tuhan itu kelihatannya, tanda-tandanya tidak berarti. Tapi sesungguhnya ada kuasa, mujizat, keajaiban yang besar terjadi di dalam hidup kita. Katakan jemaat di rumah, amin. Dan karena itulah sukacita yang besar. Malaikat-malaikat memuji Tuhan. Itu balikannya. Ayat 11, 12 seolah-olah 13 puncaknya. Dan 14 naik lagi oktavnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berkenan itu yang percaya kepadanya. Yang beriman kepadanya. Damai sejahtera di bumi.
Dari ayat ini saya belajar, damai sejahtera di bumi berhubungan sekali dengan sukacita di sorga. Sekali lagi, damai sejahtera yang diberikan kepada kita berhubungan dengan sukacita di sorga. Dari situlah letaknya bahwa dilanjutkan ayat-ayat selanjutnya. 17, 18, 19, 20. Saya tidak berbicara lagi tapi untuk menunjukkan. Orang yang menerima sukacita yang besar tidak dapat menahan dirinya. Dia akan menjadi pemberita-pemberita. Dia tidak akan menyimpan sukacita besar itu buat dirinya. Dia akan menjadi saluran memberitakan sukacita yang besar. Jika malam hari ini kita merenungkan dan berdoa di malam Natal ini sungguh-sungguh dan kita menerima sukacita yang besar. Mari kita menjadi tanggung jawab di tengah dunia ini. Pemberita kabar sukacita. Amin. Baik saudara, kita akan masuk pada puncak kita. Kita akan menaikkan bersama-sama malam kudus.
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.